Siapa yang tidak kenal dengan sosok di bawah ini? Yap, beliau adalah Ibu Susi. Ibu Susi Pujiastuti adalah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja 2014-2019. Beliau juga seorang pengusaha, yaitu pemilik dan Presiden Direktur PT ASI Pujiastuti Marine Product, eksportir hasil-hasil perikanan, dan PT ASI Pujiastuti Aviation atau penerbangan Susi Air dari Jawa Barat. Atas dedikasinya, beliau menerima berbagai penghargaan baik dalam perannya sebagai pengusaha maupun sebagai menteri. Penghargaan tersebut diantaranya Indonesian Small and Medium Business Entrepreneur Award dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia pada tahun 2010. Leaders World Living Planet Award pada tahun 2016 sebagai penghargaan atas perannya dalam memajukan pembangunan sektor perikanan yang berkelanjutan, pelestarian alam laut, dan pemberantasan pencurian ikan. Dr. Honoris Causa bidang keilmuan manajemen dan konservasi sumber daya kelautan Institut Teknologi 10 November Surabaya pada tahun 2017. Anugerah KSN 2018 untuk kategori kepatuhan dan kualitas tata kelola seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi pada tahun 2018, dan berbagai penghargaan lainnya. Selama menjadi seorang menteri hingga saat ini, Ibu Susi sangatlah aktif di media sosial dan merupakan menteri yang akrab dengan warganet. Sebagai sosok perempuan pertama yang menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, kepribadian beliau mencerminkan karakter nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan. Pada masa jabatannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi meluncurkan program pemberian bantuan kapal, salah satunya kepada nelayan ikan tuna di Gorontalo. Bantuan tersebut langsung dirasakan manfaatnya oleh nelayan karena dapat menampung hasil tangkapan lebih banyak sehingga mampu meningkatkan perekonomian nelayan di pesisir. Akuntabel. Saat beliau menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, beliau dikenal akan kebijakannya yang tegas terhadap penangkapan ikan ilegal. Berdasarkan catatan Kementerian Kelautan dan Perikanan, produksi perikanan pada tahun 2016 mencapai 6,83 juta ton atau senilai 125,3 triliun, naik dari tahun sebelumnya yang bernilai hanya sekitar 116,3 triliun. Kompeten. Ketika pertama kali dilantik sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, beliau melakukan pemetaan kembali anggaran APBN 2015. Hingga akhir tahun 2015, kementerian berhasil melakukan penghematan sebesar 1,8 triliun rupiah. Kemudian pada tahun 2016 berhasil melakukan penghematan sebesar 5,98 triliun rupiah. Dan terakhir pada tahun 2017 berhasil melakukan penghematan sebesar 1,2 triliun rupiah. Harmonis. Dalam acara Gerakan Harmoni Laut yang dihadiri 200 perwakilan komunitas pecinta laut pada tahun 2018, Ibu Susi mendeklarasikan berdirinya organisasi berbasis komunitas yang bernama Pandu Laut Nusantara. Kehadiran Pandu Laut Nusantara ini menjadi wadah bersama antara komunitas dengan pemerintah untuk bersama menjaga kelestarian laut. Ide membentukkan organisasi ini diawali dari banyaknya komunitas pencinta laut yang memperjuangkan kelestarian alam beserta isinya. Loyal. Sebelum dilantik menjadi seorang menteri, beliau melepas semua posisinya di perusahaan penerbangan Susi Air dan beberapa posisi lainnya. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan antara seorang menteri dan seorang pebisnis, sehingga beliau dapat mendedikasikan dirinya bagi bangsa dan negara. Adaptif. Inovasi teknologi digital telah mulai optimal diterapkan di Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak masa pimpinan Ibu Susi, terutama dalam hal pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, transparansi data kapal perikanan, hingga reformasi birokrasi. Berbekal pada inovasi teknologi inilah, KKP dapat mendeteksi aktivitas penangkapan ikan secara ilegal sehingga berdampak pada peningkatan stok ikan dan PDB perikanan tumbuh melebihi pertumbuhan ekonomi nasional. Yang terakhir, kolaboratif. Dalam masa kepemimpinan beliau, Kementerian Kelautan dan Perikanan menjajaki kerjasama dengan Spire Global Inc., perusahaan penyedia jasa satelit yang berbasis di Glasgow, Skotlandia. Diharapkan dengan kerjasama ini dapat membantu kementerian dalam memonitor kapal-kapal dan diharapkan tidak ada kapal asing yang masuk lagi ke perairan Indonesia. Demikianlah ulasan mengenai Ibu Susi dan juga nilai berakhlak yang melekat pada dirinya. Semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita untuk terus meningkatkan nilai core value ASN, yaitu berakhlak.